Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membahas materi tentang euthanasia, transplantasi, dan bedah mayat ya. Jadi ini sesi ke-9 ya untuk mata kuliah etika dan hukum. Baik, kita masuk ya. Oke, jadi teman-teman bahwa praktik kedokteran atau tindakan-tindakan dokter yang sering berhadapan dengan etika maupun dengan hukum adalah tindakan yang berkaitan dengan pelayanan ya, atau dengan penanganan pasien yang mengalami masalah kesehatan yang berat tentunya ya. Dan biasanya nih menyangkut 3 hal ini. Yang pertama adalah menyangkut tentang euthanasia, kemudian transplantasi, dan juga yang terakhir adalah bedah mayat. Ya, euthanasia atau transplantasi ini dilakukan pada kasus-kasus yang berat ya, pada kasus kesehatan yang berat. Nah, ini bagaimana etika maupun hukumnya ya untuk kasus-kasus tindakan-tindakan euthanasia, transplantasi, dan bedah mayat ini. Nah, apa sih euthanasia ya? Jadi buat teman-teman yang baru mendengar kata euthanasia, apa sih euthanasia itu? Jadi teman-teman, euthanasia ini adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk memperpanjang hidup seseorang atau seorang pasien ya, atau dengan sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien dan dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar suntik mati gitu ya, itu adalah bagian dari euthanasia ya. Jadi euthanasia ini tindakan yang dilakukan untuk memperpendek hidup ya, tujuannya untuk memperpendek hidup si pasien, atau tidak melakukan apapun gitu ya, yang tujuannya itu untuk memperpanjang hidup si pasien gitu. Seperti itu, sederhananya begitu. Jadi contohnya begini teman-teman, misalnya nih ada pasien A ini sakit gitu ya, kemudian dirawat, dia memerlukan oksigen misalnya, dia perlu dipasang oksigen. Nah, kemudian tindakan euthanasia ini yaitu pasien yang harusnya diberikan oksigen tapi tidak diberikan. Ya, kenapa? Karena nanti kalau dia diberikan oksigen, hidupnya jadi panjang gitu. Seperti itu, ya euthanasia. Atau misalnya seorang pasien yang dipasang alat bantu nafas gitu ya. Kemudian dicabut alat itu gitu. Alat tersebut dicabut gitu ya, sehingga pasiennya itu meninggal gitu, seperti itu. Jadi euthanasia itu, saya ulangi, adalah tindakan dengan sengaja tidak melakukan apapun ya, atau dengan sengaja tidak melakukan sesuatu tindakan untuk memperpanjang hidup seorang pasien, atau melakukan suatu tindakan untuk memperpendek hidup pasien gitu, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, bagaimana sih etikanya, bagaimana sih hukumnya tindakan euthanasia ini gitu. Oke, sebelum kita masuk ke lebih jauh terkait dengan etika dan hukumnya ya teman-teman, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang konsep kematian gitu ya. Nah, jadi kematian itu kondisi yang seperti apa gitu, yang dikatakan mati gitu ya, seperti itu. Oke, berdasarkan PP nomor 18 tahun 1988, ini mati masih didefinisikan sebagai berhentinya darah mengalir. Artinya, paru-paru dan jantung itu berhenti bekerja. Ya, jadi kesimpulannya, kematian terjadi apabila jantungnya itu berhenti berdenyut. Ya, namun seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, definisi ini sudah tidak dipakai lagi. Ya, definisi yang hanya dari jantung berhenti aja tidak dipakai lagi gitu ya. Nanti kita lihat kemudian definisi kematian yang dipakai sekarang itu seperti apa gitu ya. Kalau dulu dilihat jantungnya udah nggak berdetak gitu, denyut nadinya sudah tidak berdenyut, ya udah meninggal gitu. Dulu seperti itu, karena pengertian kematian di sini adalah berhentinya jantung ya, berhentinya jantung berhenti berdenyut gitu ya, seperti itu. Ya, tapi ya tadi seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, definisi ini tidak dipakai lagi karena nanti ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan gitu ya. Tidak hanya sekedar
dari denyut jantung aja gitu. Nah, mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Konsep ini juga tidak dapat dipakai lagi. Ya, jadi kalau dalam konsep ini kan mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh gitu ya kan. Orang koma kan sudah nggak sadar gitu ya, seperti itu. Ini nggak bisa dipakai. Lalu hilangnya kemampuan tubuh secara permanen untuk menjalankan fungsinya secara terpadu. Nah, konsep ini juga diragukan ya. Nah, kenapa? Karena pada saat batang otak telah mati, gini teman-teman. Jadi batang otak telah mati. Otak merupakan pusat penggerak dan pengendali, baik secara fisik dan sosial. Oleh sebab itu, jika batang otak telah mati, maka diyakini manusia telah mati baik secara fisik maupun sosialnya. Gitu. Nah, sehingga pada tahun 2009 ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 di pasal 117, seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen. Ya, dan ini dibuktikan dengan batang otak yang sudah memang tidak berfungsi gitu. Jadi kematian batang otaknya gitu ya. Jadi batang otaknya sudah memang dilihat dari batang otak seperti itu. Kalau tadi kan ini denyut jantung saja ya, tadi di PP nomor 18 tahun 1988, ini kematian itu kita definisikan hanya dari jantung yang berhenti berdenyut saja gitu. Padahal bisa jadi jantung tidak berdenyut tapi batang otaknya masih aktif gitu, seperti itu. Sehingga konsep ini sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Jadi yang dipakai adalah kematian batang otak. Karena kalau kematian batang otak berarti tidak hanya nafas gitu ya, tapi seluruh organnya juga tidak berfungsi gitu. Kenapa? Karena batang otak ini merupakan pusat penggerak dan pengendali gitu ya, baik fisiknya maupun sosialnya gitu. Jadi pusatnya di batang otak gitu ya. Jadi tidak lagi berdasarkan denyut jantung ya, tetapi sudah berubah dilihat dari bagaimana kondisi batang otaknya. Ya, dibuktikan bahwa batang otaknya itu telah sudah berhenti gitu ya secara permanen seperti itu. Oke teman-teman, untuk tata laksana eutanasi ya ini dilihat dari cara tata laksananya, dari cara pelaksanaannya gitu ya. Ada eutanasia pasif, ada juga eutanasia aktif. Apa sih yang dimaksud dengan eutanasia pasif? Yaitu menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau pasien kemudian di ruang ICU misalnya ya, dia hidup selama ini kan dilihat kan dari denyut jantung ya, dari batang otak gitu ya, dari batang otak fungsinya masih berfungsi gitu meskipun dia tidak sadar gitu ya. Nah, ada alat bantu nafas yang bisa membantu si pasien ini denyut jantungnya tetap berfungsi gitu ya, sehingga kalau misalnya dicabut, ya pasien meninggal gitu karena batang otaknya tidak berfungsi, denyut jantungnya berhenti gitu ya. Nah, sehingga tindakan eutanasia pasif ini adalah dengan mencabut, hanya melepaskan alat-alat yang selama ini menempel ke pasien gitu. Misalnya oksigennya sudah tidak dipakaikan lagi gitu ya. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Kemudian, kalau eutanasi aktif itu apa? Eutanasi aktif itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara medis melalui intervensi aktif oleh seorang petugas kesehatan atau dokter dengan tujuan mengakhiri hidup manusia. Gitu ya. Jadi kalau eutanasi itu hanya melepaskan alat-alat bantu, sedangkan eutanasi aktif itu memberikan sesuatu kepada tubuh pasien ya, supaya pasien itu jadi udah nggak hidup lagi, artinya meninggal gitu ya. Misalnya memberikan obat suntikan gitu ya, suntik mati gitu ya. Kalau orang awam bilangnya suntik mati gitu, seperti itu. Ya, itu jadi eutanasia ada dua proses ya dilakukan, ya bisa pasif bisa aktif. Nah, eutanasia sendiri ditinjau dari permintaan ya. Yang pertama ada eutanasia volunteer dan yang kedua adalah eutanasia involunteer. Bedanya apa? Kalau eutanasia volunteer, yaitu eutanasia yang dilakukan oleh petugas medis berdasarkan permintaan dari pasien sendiri. Ya, jadi pasiennya yang minta. Permintaan dari pasien ini dilakukan dalam kondisi sadar atau dengan kata lain permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang tanpa adanya tekanan dari siapapun. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin pernah ke rumah sakit di dalam perawatan yang memang di ruang perawatan yang memang orang-orang yang menderita sakit parah gitu ya.
Jadi mungkin akan banyak gitu ya pasien yang minta udah disuntik mati aja deh gitu ya. Tujuannya tadi supaya nggak ngerasain sakit, karena mungkin saking sakitnya rasa penderitaannya itu gitu ya. Udah deh suntik mati aja biar tidak merasakan sakit lagi gitu ya. Gitu misalnya pada penderita-penderita sakit yang berat lah gitu ya. Itu euthanasia volunteer. Jadi permintaan euthanasia itu dari si pasien sendiri. Nah, lalu yang kedua ada euthanasia involunteer, yaitu dilakukan oleh petugas medis kepada pasien yang sudah tidak sadar. Dan ini biasanya permintaan dari keluarga ya. Alasannya ya beragam ya. Bisa jadi karena nggak tega lihat pasien yang merasa kesakitan, karena kan dipasang infus, dipasang alat-alat bantu lainnya, itu kan juga menyakiti pasien gitu ya. Mungkin keluarganya tidak tega melihat pasien yang menderita kesakitan, menderita pada saat diberikan obat-obatan gitu ya, diberikan pengobatan itu kesakitan gitu pasiennya, sehingga keluarganya tidak tega. Atau yang alasan lainnya adalah biaya perawatan ya, misalnya lama di ruang ICU itu kan jelas dari segi biaya biayanya berat gitu kan. Itu bisa jadi diminta dari keluarganya. Jadi kalau misalnya pasiennya sadar minta sendiri gitu ya, maka itu namanya euthanasia volunteer. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak sadar dan yang meminta adalah keluarganya, maka itu disebut euthanasia involunteer. Tapi dua tindakan ini sama-sama dilakukan oleh tenaga medis gitu. Tidak boleh keluarga pasien mencabut-cabut sendiri gitu ya alat-alatnya gitu, atau menyuntikkan gitu ya, tidak boleh ya. Jadi tetap yang melakukan adalah tenaga medis, tetapi atas dasar permintaan dari pasien itu sendiri maupun dari keluarganya, seperti itu. Oke, lalu kita lihat bagaimana sih aspek hukum euthanasia ya. Nah, ketentuan terkait euthanasia ini terdapat dalam beberapa pasal ya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang pertama adalah barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ya, ini KUHP pasal 344. Lalu yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum penjara pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup ya, atau penjara sementara selama-lamanya itu 20 tahun. Ini di KUHP pasal 340. Jadi tetap ada ada sanksinya gitu ya, meskipun yang meminta adalah si pasien sendiri ya. Itu didenda selama-lamanya 12 tahun untuk yang melakukan. Lalu barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, maka dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya setahun. Ini malpraktek ya. Lalu barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu untuk jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Ya ini kalau ngasih menghasut orang untuk udah bunuh diri aja gitu ya misalnya gitu, itu juga akan dihukum gitu. Oke, jadi teman-teman terkait dengan euthanasia ini ya, baik euthanasia atas permintaan si pasien atau permintaan dari keluarganya, baik pasif maupun aktif, ini semuanya ada konsekuensi dari hukum. Ya, ada hukuman buat yang melakukannya. Jadi biasanya memang tidak akan mau gitu. Ya, jadi misalnya orang kesehatan, tenaga medis biasanya dia nggak akan mau gitu untuk melakukan euthanasia seperti itu. Karena ya tadi ada undang-undang di KUHP ya, itu ada sanksi, ada tindak pidananya gitu ya, seperti itu. Oke, lalu ada yang kedua adalah transplantasi, teman-teman. Jadi transplantasi ini tindakan medis untuk memindahkan organ atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain.
Di samping pertimbangan medis dan kesehatan, transplantasi juga harus mempertimbangkan dari segi non-medis, yaitu dari segi agama, budaya, hukum, kepercayaan, dan sebagainya gitu ya. Bolehkah transplantasi organ dari orang yang masih sehat, misalnya seperti itu. Misalnya ginjal, ya transplantasi ginjal. Boleh nggak sih ngambil ginjal dari orang yang masih sehat, misalnya gitu. Seperti itu ya. Atau boleh nggak sih kalau dari tubuhnya sendiri gitu. Misalnya kalau dari tubuhnya sendiri ya misalnya ada luka gitu ya, kemudian harus apa namanya tuh dioperasi misalnya gitu ya, menggunakan jaringan tubuh ya, bisa diambil dari bagian tubuhnya yang lain tapi dari diri dia sendiri misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa jenis-jenis transplantasi. Yang pertama adalah autograft. Apa sih autograf? Autograf yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain di dalam tubuh pasien sendiri. Jadi kalau autograf teman-teman ini dari apa namanya dari tubuh orang itu sendiri ya. Lalu allograf ya. Allograf ini pemindahan jaringan atau organ dari tubuh lainnya yang sama spesiesnya, yakni dari manusia satu ke manusia yang lainnya ya. Misalnya adalah transplantasi ginjal, kornea mata, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah xenograf, ini pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang tidak sama spesiesnya. Misalnya organ binatang untuk organ manusia, misalnya seperti itu. Nah, ini ada 3 jenis ya. Kalau autograf contohnya apa? Misalnya pada pasien penderita yang bibir sumbing misalnya kan, kemudian dioperasi dia menggunakan jaringan otot tubuh misalkan dari bagian paha gitu ya, seperti itu. Lalu allograf, kalau allograf ya tadi misalnya si A sakit ginjal gitu ya, kemudian dilakukan transplantasi dari orang yang lainnya misalnya seperti itu. Kalau xenograf ini dari binatang ya. Nah, teman-teman, organ atau bagian-bagian tubuh yang diambil dari seseorang atau donor dapat dipindahkan untuk menggantikan tubuh orang lain. Ini dibedakan menjadi beberapa poin ya. Yang pertama diambil dari donor hidup ya. Misalnya kulit, ginjal, darah, sumsum tulang gitu. Dan bisa juga diambil dari orang mati. Nah, kalau dari orang mati ini misalnya jantung, ginjal ya, kornea mata, paru-paru, pankreas, hati gitu. Jadi bisa diambil dari orang hidup, orang yang masih hidup gitu ya, ataupun diambil dari organ dari orang yang sudah meninggal gitu. Nah, lalu bagaimana sih aspek hukum transplantasi ini? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat, ya bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi, serta jaringan alat dan jaringan tubuh manusia diatur dari beberapa pasal ya. Yang pertama di dalam pasal 1 disebutkan bahwa alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk faal atau fungsi ya. Faal itu fungsi teman-teman. Faal atau fungsi tertentu untuk tubuh tersebut. Ya, jadi alat tubuh itu jaringan tubuh yang mempunyai fungsi tertentu gitu ya. Nah, kemudian jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal yang sama dan memiliki fungsi yang sama ya, fungsi tertentu gitu. Jadi teman-teman kalau sel itu berkumpul, sel-sel yang berkumpul membentuk jaringan ya. Nah, jaringan-jaringan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, ini akan membentuk organ gitu. Kemudian beberapa organ yang memiliki sistem tubuh sistem atau fungsi yang sama ya, tujuan fungsi yang sama itu akan membentuk sistem organ seperti itu. Nah, transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan ya, dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Itu definisi dari transplantasi berdasarkan PP nomor 18 tahun 1981. Nah, untuk donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuh kepada orang lain untuk keperluan kesehatan ya. Jadi orang yang memberikan organnya itu disebut donor. Nah, kemudian
Meninggal dunia adalah keadaan insan yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan denyut jantung seseorang itu telah berhenti. Gitu ya. Jadi donor itu ada donor hidup, bisa juga donor yang sudah meninggal gitu ya. Jadi jadi kan kembali lagi bahwa transplantasi itu bisa diambil organnya itu dari organ orang yang hidup atau organ yang sudah orang yang sudah meninggal. Untuk contoh organ yang diambil dari orang yang masih hidup, contohnya tadi adalah ginjal gitu ya. Kalau misalnya pada orang yang sudah meninggal, bisa contohnya adalah kornea mata, jantung gitu ya, seperti itu. Kemudian di dalam pasal 10, transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia ini dilakukan dengan memperhatikan persetujuan tertulis dari penderita dan atau keluarganya setelah penderita meninggal dunia. Jadi kalau misalnya nih si A meninggal dunia gitu ya, kemudian dia akan dia mungkin sudah menulis surat wasiat kalau dia meninggal, misalnya organ tubuhnya boleh ditransplantasikan misalnya. Nah, tetap juga harus mendapatkan persetujuan dari si keluarganya gitu. Lalu dalam pasal 11, transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Jadi tidak boleh dilakukan oleh sembarangan dokter ya, oleh dokter yang berwenang. Kemudian transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan. Ya, jadi misalnya si A nih, si A sakit misalnya, kemudian berniat akan mendonorkan organ jantungnya gitu misalnya. Ya sudah menulis pesan gitu ya kepada keluarganya juga gitu, bahwa kalau dia meninggal jantungnya akan didonorkan misalnya. Nah, yang melakukan transplantasi memberikan si jantung pasien A ini kepada pasien B misalnya gitu ya. Itu tidak boleh oleh dokter yang merawat si pasien A, oleh dokter lain itu tidak boleh dilakukan oleh dokter yang sama seperti itu. Lalu di pasal 12, dalam rangka transplantasi, saat mati ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak sangkut paut medis dengan dokter yang melakukan transplantasi. Jadi kalau misalnya akan dilakukan transplantasi, misalnya tadi pada pasien A yang sudah berniat akan mendonorkan jantungnya gitu ya. Pada saat menentukan si pasien A ini sudah meninggal atau belum, itu bukan dokter yang menentukan, yang merawat dia yang menentukan sudah meninggal atau belum, atau dokter yang nanti akan melakukan transplantasi ke pasien B-nya gitu. Tidak boleh. Harus ditentukan oleh dua dokter, di mana dua dokter ini tidak terlibat sama sekali dalam perawatan si pasien A maupun perawatan pasien B yang nanti akan menerima organ gitu. Atau nanti dokter yang akan melakukan transplantasinya gitu. Tidak ada sangkut pautnya seperti itu ya. Lalu di pasal 13, persetujuan tertulis dari donor atau keluarga dibuat di atas kertas yang bermaterai dengan disaksikan oleh dua orang saksi gitu. Lalu di pasal 14, pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata korban kecelakaan yang meninggal dunia ini dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga ya. Jadi harus ada persetujuan keluarga. Nah, di pasal 15, sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan jaringan tubuh diberikan oleh donor hidup, maka calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi jangan lupa pada saat proses transplantasi juga pasien yang akan menerima donor gitu ya, menerima donor organ, dia harus tahu dia dapat organ itu dari pasien siapa gitu ya. Kemudian nanti tindakannya seperti apa, kemungkinan yang terjadi apa, itu harus dikasih tahu ya. Harus ada tindakan, harus ada persetujuan gitu, bahwa si calon penerima bahwa si pasien ini menerima organ dari pasien A gitu misalnya, seperti itu. Lalu dokter tersebut harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut. Ya, jadi donornya juga harus akan tahu nanti akan diberikan ke siapa, kemungkinan yang akan terjadi seperti apa, seperti itu. Nah, di pasal 16, donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi. Misal pasien A dia mau mendonorkan jantung ke pasien B gitu.
Nah, maka keluarga dari pasien A ini tidak boleh menerima kompensasi apapun, baik uang, barang, atau apapun tidak boleh. Ya, karena nanti khawatirnya menjadi jual beli organ gitu ya. Jadi tidak boleh menerima kompensasi apapun dari pasien B gitu, maupun dari keluarga pasien B-nya tidak boleh. Lalu di pasal 17 dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam bentuk apapun dari dan ke luar negeri ya. Jadi tidak boleh dikirim ke luar negeri gitu ya. Oke, ada sanksi pidana terkait dengan kegiatan transplantasi organ ya, seperti itu. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak berapa? 1 miliar ya. Dendanya 1 miliar, pidananya 10 tahun ya untuk kegiatan jual beli organ. Setiap orang yang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Ya, darah pun tidak boleh diperjualbelikan. Lalu kalau misalnya Bu, kalau misalnya apa namanya? Kan kita kalau donor darah nih ke mana? Ke PMI gitu kan, kita mengambil darah dari PMI kan kita bayar Bu, gitu. Beli darah ke PMI gitu ya. Jadi kalau kegiatan dilakukan PMI teman-teman itu bukan jual beli sebenarnya ya, karena PMI sendiri mendapatkan darah dari pendonor itu kan gratis, pendonor tidak dibayar gitu ya. Lalu kenapa pihak PMI memberikan harga untuk satu kantong darah gitu ya? Itu bagaimana gitu. Nah, kalau adapun biaya ya, adapun dana yang diminta oleh pihak PMI kepada pihak pasien yang memerlukan darah itu sebenarnya bukan dalam rangka jual beli teman-teman, tapi dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dari PMI. Misal, darah kalau tidak ditempatkan dalam satu tempat tertentu, dalam suhu tertentu itu akan rusak. Ya, dan darah juga akan beku. Gitu. Jadi dana tersebut digunakan untuk biaya pengelolaan darah, untuk biaya penyimpanan darah, untuk biaya perawatan tempatnya gitu, untuk menggaji karyawannya, kemudian untuk memberikan kalau misalnya sedang melakukan tindakan atau kegiatan donor kan orang yang mendonor dibelikan makanan gitu ya, kemudian perlu alat-alat medisnya gitu untuk biaya kegiatan operasional seperti itu. Jadi bukan dalam rangka jual beli ya, seperti itu. Oke, bab yang terakhir, poin supok, bahasan yang terakhir adalah bedah mayat ya. Jadi bedah mayat adalah orang yang telah meninggal dunia atau mati ya. Sedangkan seseorang dinyatakan mati ya apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen. Tadi ya dilihat dari kematian batang otak. Batang otaknya sudah mati atau belum. Kalau batang otaknya sudah terbukti sudah mati, maka ya udah seseorang dinyatakan sudah meninggal. Tapi kalau batang otaknya masih berfungsi meskipun dia denyut jantungnya tidak berdetak gitu ya, atau nafasnya tidak normal gitu ya, berarti dia masih hidup gitu. Jadi mayat ini adalah orang yang sudah meninggal dunia gitu ya, yang dibuktikan dengan adanya kematian batang otak secara permanen. Oke, dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya, orang yang telah mati berarti sudah tidak ada artinya lagi. Namun dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan hukum mayat ya, seseorang yang sudah meninggal itu masih punya manfaat. Kalau dari segi sosial, ekonomi ya sudah nggak ada artinya. Kenapa? Kan dia sudah tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, sudah tidak bisa melakukan kegiatan sosial, sudah tidak bisa melakukan kegiatan budaya gitu. Kalau orang sudah meninggal ya sudah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mayat orang yang sudah meninggal itu masih mempunyai manfaat gitu
ya. Nah, bedah mayat ini adalah suatu tindakan medis pasca pelayanan kesehatan ya yang bertujuan untuk memastikan penyebab kematian untuk kepentingan penelitian. Jadi untuk memastikan penyebab kematiannya apa gitu ya. Ya untuk tindakan ini ya, untuk tindakan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi untuk kegiatan penelitian gitu. Jadi bedah mayat yang pertama ada bedah mayat klinis, yaitu dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis atau penyebab kematian itu apa. Lalu bedah mayat anatomis. Bedah mayat anatomis ini dilakukan untuk kepentingan pendidikan bidang ilmu kedokteran dan biomedik. Ya, hanya dilakukan pada mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya atau sudah mendapatkan persetujuan keluarga. Dilakukan di rumah sakit pendidikan dan oleh dokter yang sesuai keahliannya, di mana mayat diawetkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau pendidikan kedokteran ya, tapi kalau perawat, bidan kayaknya sih tidak ya, tidak langsung ke mayat, tapi masih ke pantum ya. Biasanya kalau bidan sih ke manekin ya, ke patung gitu ya, ke pantom gitu ya. Kalau perawat saya rasa kayaknya masih ke pantum juga deh. Tapi kalau kedokteran itu sudah ke mayat ya, ada sesi bedah mayat gitu, ada pelajaran bedah mayat untuk mempelajari jaringan-jaringan tubuh gitu ya, kemudian sistem organ tubuhnya gitu. Kemudian bedah mayat ini juga ya tujuannya tadi untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran ya. Kemudian tidak sembarangan dilakukan bedah mayat. Bedah mayat ini dilakukan hanya untuk pasien-pasien atau mayat-mayat ya, untuk mayat-mayat yang memang tidak dikenal gitu, atau tidak diurus oleh keluarganya dan sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga. Ya udah dibuat kepentingan pendidikan aja misalnya seperti itu. Dan dilakukan tidak di semua rumah sakit teman-teman. Dilakukan hanya di rumah sakit pendidikan saja. Tidak semua rumah sakit adalah rumah sakit pendidikan ya. Rumah sakit pendidikan misalnya rumah sakit Cipto gitu ya, itu rumah sakit pendidikan. Rumah sakit apalagi rumah sakit Koja itu rumah sakit pendidikan gitu ya. Jadi tidak semua rumah sakit melakukan bedah mayat dan tidak semua dokter melakukan bedah mayat ya. Bedah mayat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahliannya gitu, dan mayat diawetkan terlebih dahulu. Lalu ada lagi bedah mayat forensik ya. Bedah mayat forensik ini dilakukan guna kepentingan penegakan hukum. Ya, dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain jika di wilayah tertentu tidak ada dokter ahli forensiknya. Jadi dokter bedah mayat forensik ini biasanya untuk mengetahui penyebab kematiannya apa gitu ya. Apakah diracun gitu ya, atau misalnya faktor lainnya, kekerasan atau apa gitu ya. Itu bedah mayat forensik dilakukan oleh dokter yang memang khusus untuk ahli forensik gitu. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah lain yang memang tidak ada ahli forensiknya, boleh dilakukan oleh dokter selain ahli forensik gitu. Lalu bedah mayat sebagai donor. Bagi seseorang yang pada waktu hidupnya telah bersedia untuk mendonorkan organ tubuhnya, tujuannya adalah untuk mengambil organ tubuh yang telah didonorkan untuk dipindahkan kepada tubuh orang lain yang menerimanya. Jadi tadi ya seperti yang sebelumnya dibahas tentang transplantasi organ tadi ya. Jadi transplantasi organ bisa dilakukan pada orang yang sudah hidup maupun orang yang sudah meninggal. Nah kalau orang yang sudah meninggal ini, misalnya orangnya tersebut sudah memberikan wasiat gitu ya sebelum meninggal bahwa organnya boleh, pada saat meninggal organnya boleh didonorkan gitu. Sudah memberikan pernyataan baik kepada tim dokter maupun kepada keluarga misalnya seperti itu. Jadi pada saat si pasien tersebut meninggal ya sudah berarti akan dilakukan bedah mayat untuk dilakukan pengambilan organnya gitu, untuk diberikan kepada atau didonorkan kepada pasien lain seperti itu. Oke teman-teman, itu bahasan terkait dengan undang-undang kesehatan ya, etika hukum yang terkait dengan euthanasia, kemudian transplantasi dan juga bedah mayat ya seperti itu. Jadi sanksi-sanksi dan jenis-jenis bedah euthanasia itu apa, bedah mayat itu apa, transplantasi itu apa gitu ya. Oke teman-teman, saya tutup dulu untuk materi hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk sesi diskusi bisa kita lakukan di WhatsApp group atau pada saat kita nanti Google Meet ya. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.